Oke, baik Small Listeners, terima kasih masih bergabung bersama kami. Rasanya sepertinya Small Listeners sudah cerdas-cerdas Pak Arfan pagi hari ini gitu ya. Karena pilihan polling kita ya, walaupun mungkin masih belum banyak yang mengikuti, tapi presentasinya sudah cukup jauh gitu ya. Ternyata banyak yang memilih pikiran 82% dan tindakan 18%. Keren, keren. Berarti sudah mulai paham gitu ya dengan konsep happiness itu berasal dari pikiran gitu. Kita bisa sadari dan ciptakan gitu ya. Dan yang menarik lagi ini ada respon juga Pak Arfan dari Pak Husin Gemilang, happiness yang sering saya rasakan itu berasal dari pikiran justru lebih dominan katanya. Berarti sudah merasakan gitu ya Pak Arfan ya. Ya, iya. Aha. Oke, selanjutnya ada lagi Pak Andre Hermawan. Kalau saya ngelihat orang lain senang, ikutan senang. Nah, ini kan juga semacam virus gitu. Nah, ini apakah juga menjadi hal yang baik gitu, Pak Arfan, ketika kita mungkin apa ya sulit untuk menciptakan ataupun menciptakan di dalam pikiran kita, kita harus punya trigger gitu dari luar atau seperti apa sebenarnya? Trigger bisa saja ya, Oke. tetapi yang paling penting adalah eh, kemampuan kita untuk melihat gitu ya. Mhm. Happiness itu kan kemampuan kita untuk melihat Ya. gitu. Karena banyak orang yang tidak melihat gitu. Makanya saya selalu mengatakan kan, happiness itu disadari. Disadari itu apa sih? Disadari itu udah ada, happiness itu udah ada di sini. Seperti halnya udara gitu. Udara kan nggak kelihatan, tapi ketika saya menyadari nih ada loh udara itu ada. Caranya gimana ya? Buka mata, buka Mhm. telinga, buka hati, aktifkan semua panca indera kita, nanti akan kelihatan itu apa yang patut kita syukuri di dunia ini. Mhm. Mhm. Termasuk misalnya melihat orang lain bahagia, itu juga salah satu stimulus saja gitu untuk membuat Stimulus. tambah bahagia gitu. Karena Mhm. itu tidak mudah ya. Iya. Banyak kalau orang yang melihat orang lain bahagia itu nggak tidak happy dia. Mhm. Walaupun, Oke. dia kasih likes, Ah, ya, iya kan? yes, yes. Bayangkan ya, ini namanya pilihan tindakan. Jadi Ah. hidup itu yang namanya sukses itu, Audrey, kunci dari sukses itu adalah memilih tindakan. Ya, Tapi kunci bahagia itu adalah memilih pikiran. pikiran. Nah, mari kita lihat. Ya, ada teman kita Mhm. jalan-jalan ke luar negeri gitu, kemudian posting fotonya, bahkan ada beberapa video dia posting di Instagram, misal gitu ya. Dia posting di Instagram gitu. Terus kemudian apa? Mhm. Pilihan tindakan kita apa? Sebagai seorang teman kita mestinya ngapain tuh? Kita like. Itu namanya pilihan Pilihan tindakan. tindakan. Iya, iya. Pertanyaannya, apa itu membuat Anda bahagia? Belum tentu. Uh, ya, Oke, oke. kemudian ya itu kan namanya pencitraan kan. Ya namanya Iya, temen lah ya. Masa saya iya. temen dia gitu, dia Nggak selalu saya like. Mhm. masa nggak nge-like gitu kan. Iya, iya. Itu namanya pilihan tindakan. Tapi dalam pikiran saya, wah pamer ini orang gitu kan. Ya kan? Iya, Pamer iya, iya. orang, oh Ah, mentang-mentang ya gitu. Kesel saya gitu. Nah itu iya. yang saya pikirkan. Tapi Mhm. tindakan saya berbeda. Tindakan saya profesional. Itu namanya tindakan yang profesional. Itu namanya tindakan orang yang sukses. Tapi pilihan pikirannya bukan itu. Wah pamer nih orang gitu. Mhm, Deh, mhm, nah, udah deh. Jadi dengan setengah hati ya, like ya mau mau apa gitu. Kita like saja. Tapi sebetulnya kita nggak suka. Kita nggak happy dengan itu. yes. Ah, oke. Gitu. Ini juga bersinggungan nih Pak Arfan dengan pertanyaan yang juga cukup menarik ya. Terkadang mungkin kita sudah melakukan hal yang positif yang mungkin apa ya sudah berasal dari pikiran yang happy gitu ya kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi banyak juga orang yang mensalahartikan gitu tindakan kita gitu ya. Mereka mikirnya ada ya seperti tadi kita kita berpikir ah orang ini pamer, ah orang ini memang pencitraan aja gitu. Ini gimana nih Pak Arfan? Dengan tindakan positif yang kerap kali menimbulkan pemikiran negatif dari orang lain, ini pertanyaan dari Pak Kukuh Kusdrilo di channel YouTube kita. Silakan Pak Arfan. Ya, itu tidak mempengaruhi kebahagiaan kita. Kecuali kalau kita memikirkan itu. Hmm. Gitu. Ya. Jadi itu kan pikiran orang kan. Pikiran orang ya biarin biarin aja. Yang penting apa yang kita lakukan ini sudah yang terbaik. Sekali lagi pilihan tindakan ya. Kita memilih tindakan yang baik. Mhm. Misalnya kita menolong orang, gitu ya. Menolong orang itu itu namanya sukses. Ketika kita berhasil melakukan itu namanya sukses. Yes. Ya. Tapi apakah kita akan bahagia tergantung pilihan pikiran kita tadi ya. Kalau Mhm. menolong karena kasihan, karena benar-benar ingin membantu, itu kita akan bahagia. Mhm. Ya.
Jadi pilihan pikiran yang membuat kita bahagia. Dan itu Baik. kita kunci di pikiran kita, nggak ada orang yang tahu. Mhm. Tapi kemudian ada orang yang mengatakan, alah si Audrey itu kan, orang itu kan pencitraan gitu. Hmm. Pertanyaannya, apakah itu akan mengurangi kebahagiaan Audrey? Kalau kita sudah kunci, rasanya tidak ya, Pak Arfan? Iya dong. Tapi kalau Audrey kemudian mulai memikirkan itu, Pikiran overthinking, ya bisa berkurang jadi kadarnya ya. itu ya, Aha. udah Ya, ya. mulai mikir. Nah, masuklah itu pengaruh Negatif-negatif ya. ke dalam kepala kita gitu. Maka sebetulnya untuk mendapatkan happiness itu kadang-kadang ya kita tidak perlu tahu terlalu banyak gitu. Iya. Semakin banyak kita tahu, semakin kita nggak bahagia gitu. Jadi udah nolong orang, kemudian Ah, hati kita tulus, ikhlas, dan hanya kita yang tahu toh. yes. Setelah itu tutup kuping. Ya terserah orang mau ngomong apa, terserah, nggak usah didengerin. Kenapa? Karena kalau kita mendengarkan itu, namanya juga manusia. Yes. Manusia itu makhluk sosial. Mhm. Makhluk sosial itu pasti sedikit banyaknya akan terpengaruh oleh apa kata orang gitu. Yes. Ya, ya. Itu Audrey. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu tahu terlalu banyak gitu. Kadang-kadang mengetahui itu kadang-kadang menurunkan tingkat happiness kita loh. Aha. Ini nggak tahu deh udah gitu. Yang Ya. aku tahu ini rahasia aku dengan Tuhan. Oke. Aku dengan Sang Pencipta. Aku bantu ini benar-benar karena ikhlas tulus. Aku ingin membantu dia. Gitu. Terserah apa orang Tanggapannya. Ya. itu terserah mereka. Itu hak mereka mau bilang apa gitu. Ya. Yes, karena kita nggak bisa mengontrol gitu ya tindakan orang atas tindakan kita gitu, respon orang atas tindakan kita gitu. Tapi kita bisa kontrol pikiran kita. Jadi fokus sama hal yang bisa kita kontrol gitu ya, Pak Arfan ya. Satu lagi Audrey, yang menarik adalah Aha. tindakan kita sendiri pun Ya. kadang-kadang kita nggak bisa kontrol. Ah, oke. Ya kan? Karena ada banyak variabel Ya. dari luar. Misal tadi, Audrey berangkat dari rumah jam 5. Mhm. Pertanyaannya apakah yakin bahwa Audrey tidak akan terlambat? Wah, bisa saja ada banyak kemungkinan ya, macet, ada kecelakaan mungkin atau hujan deras gitu. Mestinya secara logika, Ya. gitu ya, secara logika akal sehat, kalau berangkat dari rumah jam 5, nggak bakal Tidak akan terlambat. Ya. ya. Tetapi apakah itu selalu menghasilkan seperti yang kita inginkan? Belum tentu juga gitu. Yes, yes. Kadang-kadang kita nggak bisa mengontrol tindakan kita nggak bisa kontrol hasilnya. Ya. Tetapi menarik Audrey, kalau pikiran itu selalu bisa kita kontrol. Yes. Selalu bisa kita kontrol kalau kita tahu caranya. Nah itu. Nah, itu dia. Tidak ada variabel lain yang namanya pikiran, langsung aja kita mikir. Hari ini kalau saya bilang ini, saya mau membayangkan saya hari ini mau membayangkan suasana New York misalnya. Oke. Saya pernah ke New York 10 tahun lalu. Nah, saya ingin membayangkan pagi ini saya lihat diri saya ada di New York. Bisa nggak? Bisa dong. Bisa, tinggal pejamkan mata, bayangkan, langsung. Visualisasi. Karena saya menciptakan happiness ketika ada di sana, misal begitu. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan tindakan tadi ada banyak variabel yang bisa menggagalkan tindakan kita. Oke. Yang menarik kalau berkaitan dengan pikiran, nggak ada satupun variabel yang bisa menggagalkan pikiran. Semuanya tergantung dari kita. Kalah yang jadi raja ya terhadap pikiran kita sendiri. Itu. Oke, ini juga yang mungkin menjadi respon menarik gitu ya dari Pak Dion Kesianto. Pak Dion dari Jawa Timur, happiness saya karena mengikuti Smart Happiness dari Pak Arfan. Dan malamnya nanti didukung Smart NLP dari Pak Hing. What amazing Friday katanya. Wah, keren banget. Ini jiwa-jiwa pembelajar ya, keren banget nih Pak Dion. Semangatnya patut diapresiasi ya. Selanjutnya ada lagi respon di YouTube kita, Pak Arfan, Pak Ahmad Taufik. Dulu saya selalu punya patokan untuk bahagia. Saya harus melakukan ini itu baru bahagia gitu ya. Saya pun harus punya ini itu dulu baru bahagia. Sampai ada momen saya tidak bisa mendapatkan barang yang saya anggap bisa membuat bahagia dan akhirnya gitu ya memahami gitu konsep dari happiness sendiri bahwa ya tanamkan dalam pikiranmu itu ajaran ibu gitu. Jadi cara untuk mudah bahagia ya kita tidak perlu banyak syarat untuk bahagia, sekarang segalanya sudah berubah. Yes, itu dia luar biasa. Tak ada syarat, benar tak ada syarat karena cukup memvisualisasikan saja, cukup dipikirkan aja gitu ya Pak Arfan ya. Betul, jadi kan kita pernah bahas ya, saya kira 2 atau 3 minggu yang lalu ya. Yes. Bahagia itu susah atau mudah gitu.
Ya kalau syarat-syaratnya banyak begini, ya jadi susah lah bahagia itu. Tapi kalau saya bahagianya tuh yang penting saya bisa tidur nyenyak, bisa makan enak, pagi ini saya bisa bernafas dengan lega. Nah, itu cukup. Sehingga bahagia menjadi sesuatu yang mudah. Yes. Jangan kita yang bikin syarat-syarat itu syarat-syarat kita sendiri itu. Kita sedang mempersulit diri namanya. Ya. Yang mudah cukuplah dibikin mudah, jangan dipersulit lagi karena masih banyak hal-hal sulit di depan mata gitu ya, Pak Arfan ya. Oke, kita break sejenak ya, dan juga masih kami tunggu respon Anda, small listeners, sharing-sharing Anda juga. Wow, ini cukup membludak pagi hari ini gitu ya. Ternyata banyak juga yang happy gitu di tengah hujan yang melanda Jabodetabek dan mungkin kota-kota di sekitarnya ataupun di luar kota lain yang sedang menyimak. Dan kami juga masih akan mengudara satu sesi terakhir, bicara tentang happiness. Itu adalah tindakan atau pikiran. Silakan boleh sharingkan di 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat. Nyambung perbincangan kami di Smart Happiness pagi hari ini ya, bicara tentang tindakan atau pikiran. Kira-kira dari mana sih happiness ini berasal? Dan mungkin Anda sudah mulai paham gitu dengan konsepnya ya, bahwa sebenarnya pikiran itu menjadi hal yang utama. Karena apapun tindakannya, kalau tujuannya, kalau pikirannya tidak baik, tidak happy, rasanya tindakannya juga akan tidak berdampak gitu ya untuk orang-orang sekitar. Seperti itu ya Pak Arfan ya. Itu juga yang mungkin disampaikan dari Pak Santoso di Probolinggo. Menurut saya, Pak Arfan, happiness itu adalah pilihan pikiran disertai tindakan. Nah, ini kan akan menjadi hal yang luar biasa gitu ya. Ketika happiness yang mungkin sudah kita ciptakan di pikiran kita dan akhirnya kita salurkan juga dari tindakan yang kalau kata Ibu Anastasia ini juga akan terlihat natural gitu dari tindakan kita. Gimana pendapat Pak Arfan? Ya betul sekali. Ketika kita berpikir, jadi semuanya kan dimulai dari berpikir dulu. Gitu. Ya, saya berpikir saya ingin membantu orang. Saya bekerja itu kan karena ingin bantu orang. Sehingga ketika atasan meminta kita untuk melakukan sesuatu, ya kita melakukan dengan senang hati kan, karena memang inilah alasan kenapa saya bekerja gitu. Karena saya sudah berpikir saya mau bantu orang. Tapi kalau saya berpikirnya, saya bekerja ini saya berpikirnya ya mau dapat gaji dong, gitu kan? Banyak sekali orang di dunia ini yang belum sadar kerja itu cuma cari uang, gitu ya. Sehingga ketika atasan minta kita melakukan sesuatu, apalagi itu nggak ada di job desk kita, langsung merasa tidak nyaman diri. Ini apa sih maksudnya? Kok saya harus bantuin dia? Emang itu ada dalam job desk saya harus bantuin dia? Kalau nggak bisa dia dong harus berusaha. Jangan manja dong gitu. Jadi karena di kepalanya itu apa? Karena di kepalanya itu pikirannya itu adalah bekerja itu adalah untuk cari uang. Sehingga ketika mendapatkan penugasan-penugasan yang di luar yang biasa gitu kita merasa terganggu. Tapi kalau saya bekerja itu untuk apa ya? Saya bekerja itu ya untuk bantu orang. Kalau saya bekerja untuk bantu orang, maka dimintain sama atasan untuk bantu orang, seneng nggak? Seneng dong, sesuai tujuannya. Iya. Itu tujuannya. Itu kan? Kayak talk show kita misalnya. Talk show kita ini adalah untuk bisa mencerahkan pendengar-pendengar kita. Kalau kita mikirnya seperti itu, kalau Audrey berpikir seperti itu, ini talk show ini mencerahkan banyak orang. Semakin banyak dapat respon, semakin seneng kan? Seneng banget, apalagi pagi hari ini rame banget ya. Seneng. Nah itu menunjukkan apa yang ada dalam pikiran. Tapi kalau mikirnya, saya kan sebenarnya jadi host ini kan cuma disuruh. Gitu ya. Beban gitu ya Pak Arfan ya. Disuruh sama atasan saya, ya sudah. Ya sudah, kalau gitu saya akan menjalankan pekerjaan ini. Karena sudah disuruh. Terus dapat respon yang banyak kan merasa terganggu kan. Aduh, mesti dibacain ini ya. Ini responnya ini ada dari YouTube, ada dari macam-macam. Ini mesti dibacain nih, segini banyak nih. Jadi dapat respon tuh bukannya malah seneng, malah melihat ini jadi nambahin kerjaan gue nih gitu. Tapi kalau ini justru semakin saya kepingin mencerahkan banyak orang, saya kepingin connect dengan banyak orang pada pagi hari. Begitu dapat respon banyak kita, waduh, seneng banget kalau bisa sih bacain semua nih gitu. Jadi pikiran itu loh sebenarnya yang membuat kita bahagia itu pikiran itu, bukan tindakan kita. Tindakan itu penuh dengan pencitraan, Audrey. Kita bisa set lah ya tindakan kita bisa atur sedemikian rupa agar respon orang mungkin ya sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan Pak Arfan ya. Nah, karena tindakan itu selalu melihat respon orang. Tindakan itu selalu
punya ekspektasi dapat respon yang bagus dari orang lain. Mhm, mhm. Sehingga dalam tanda petik, Audrey, ada yang namanya social pressure. Social pressure. Social pressure untuk kita bertindak yang profesional, bertindak baik. Itu ada social pressure. Tapi kalau berpikir yang baik, nggak ada social pressure. Ya. Wah, nggak ada yang tahu juga kok. Yes. Yang penting kan yang saya lakukan baik. Aha. Yang penting kan ketika diminta sama atasan, saya melakukan pekerjaan. Ketika disuruh bantuin teman, saya bantuin teman. Itu kan ada social pressure. Kalau Yes. mau bantu, nanti orang-orang bilang, kok si Audrey orangnya egois ya, gitu. Saya nggak dong dibilang egois. Ya. Tapi kalau hanya berpikir, siapa yang tahu? Kalau hanya berpikir bahwa, alah, atasan ini banyak sekali maunya sih, gitu. Siapa yang tahu? Nggak tahu. Dan karena tidak ada yang tahu, maka kita bebas sebebas-bebasnya untuk memikirkan apapun juga dalam hidup kita. Sebebas-bebasnya. Kita melakukan tindakan seperti yang menjadi harapan banyak orang. Ya. Tapi yang ingin saya katakan, itulah orang yang sukses, Audrey. Orang yang sukses itu adalah orang yang memilih tindakan yang benar. Tidak serta-merta membuat kita bahagia. Ya. Yang membuat kita bahagia itu bukan memilih tindakan yang benar, tapi memilih pikiran yang benar. Yes. Oke, ini juga ada pertanyaan Pak Arfan. Ini berkaitan dengan salah satu kejadian yang mungkin juga sempat viral gitu ya akhir-akhir ini dari Pak Sony di Jakarta. Pak Arfan mungkin sudah mendengar gitu ya akibat pengeroyokan yang dilakukan salah satu anak pejabat ya yang mungkin ini juga sempat diperbincangkan di mana Pak Sony ini ingin bertanya Pak Arfan. Apakah jika konsekuensi tindakan arogan seperti itu hanya berupa hukuman ringan, maka kepuasan dari pikiran pelaku dapat membuat happiness semu dan malah mencontohkan arogansi ke anak-anak muda. Ini gimana nih Pak Arfan dengan konsep seperti ini? Ya, ini namanya pilihan tindakan kan. Jadi nanti kalau ada pengadilan dan sebagainya, tentunya hakim harus memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Pilihan tindakan ya. Karena ini memang berbahaya ini. Dan sesungguhnya kalau yang ditangkap itu hanya yang mukul, itu salah total itu. Jadi ini sebetulnya bisa diserupakan dengan kasusnya Sambo. Sambo waktu masih kecil gitu. Yes. Ini Sambo waktu masih kecil. Remaja, ya. Masih remaja, yang mukul itu sebagainya gitu ya. Dan jangan salah, yang saya masih lihat ini belum ditangkap ini adalah si pacarnya ini. Ini saya nggak tahu namanya siapa, Agnes apa siapa gitu ya. Pacarnya ini yang belum ditangkap. Padahal pacarnya ini itu kalau sudah dewasa nanti dia akan menjelma menjadi putri siapa itu? PC itu. Istrinya Sambo itu. Oke. Itu kan begitu kan? Ini kan sebenarnya orang itu kan bibit-bibitnya sudah kelihatan sejak dia masih remaja ya. Bayangkan kok dia tidak mempunyai belas kasih ya. Ketika dia meminta pacarnya mukulin orang, kok dia malah memvideokan gitu. Yes. Ini kan pilihan-pilihan pikiran yang luar biasa. Kok dia memilih untuk berpikir kejam gitu ya? Kok tidak ada gitu yang namanya pikiran-pikiran untuk belas kasih gitu, menyayangi orang, compassion itu tidak ada gitu. Jadi ini makanya kok saya masih bertanya-tanya kok belum ditangkap. Ini mestinya ditangkap ini karena dia ini adalah seorang wanita. Nanti kalau sudah dewasa, dia akan berpotensi untuk menjadi PC itu. Siapa itu? Putri Chandrawati itu. Ya. Oke. Terima kasih untuk kasus yang juga cukup masih kita ikuti gitu ya, Pak Sony ya. Pertanyaannya menarik sekali. Itu juga yang mungkin membuat ini respon dari YouTube kita nih Pak Arfan ya. Ada yang mengatakan pelajaran seperti ini harusnya masuk ke kurikulum sekolah sehingga bangsa ini akan maju. Terima kasih pencerahannya Pak Arfan. Ini dari Pak Tri Sulistianto. Tapi bicara tentang sekolah mungkin masih cukup sulit gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk meningkatkan produktivitas, Pak Arfan sudah sering melakukannya gitu. So mungkin untuk sekalian konklusi dan penutup Pak Arfan. Ada kelas yang bisa kita ikuti kah? Atau mungkin mau ditekankan dari sisi tindakan dan pikiran ini? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Audrey ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan pencerahan di kantor ya mengenai happiness, mengenai bagaimana membangun tim yang happy, bekerja dengan bahagia, penuh makna, penuh cinta, teman-teman bisa mengundang saya ya di nomor 0812 123 45 949. 0812 123 45 949. Dan saya akan langsung hadir
di depan Anda. Offline ya. Offline. Mindset Anda gitu teman-teman. Dan bagi teman-teman juga yang ingin menjadi telemarketer juga Ya, lagi dibuka ya. saya sedang mencari 5 orang telemarketer nih. Ya, Oke. juga bisa menghubungi nomor yang sama ya, Audrey ya. Mhm. Untuk talkshow kita pada pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan ini menjadi makin jelas ya di pikiran kita bahwa kita seringkali mengatakan begini Audrey, kalau saya sudah melakukan tindakan yang baik, maka saya akan bahagia. Ya. Itu diyakini banyak orang. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa itu tidak benar. Belum tentu kalau yang Anda lakukan baik, maka Anda akan bahagia. Belum tentu. Ya. Tapi pasti kalau Anda memilih tindakan yang baik, Anda akan sukses. Ya. Jadi sukses itu adalah pilihan-pilihan tindakan. Adapun bahagia bukan pilihan tindakan. Karena bisa saja Anda melakukan tindakan yang baik, tapi pikiran Anda mengatakan yang berbeda. Misalnya tadi, menolong orang bukan karena kasihan, tapi karena ada atasan di sebelah kita. Ada klien penting di sebelah kita, dan kita ingin show off, ingin pamer, ingin pencitraan. Itu tidak akan menghasilkan kebahagiaan, walaupun itu menghasilkan kebaikan. Yes. Menghasilkan kebaikan bagi orang yang kita bantu itu menghasilkan kebaikan. Tapi yang kita cari dalam hidup kan bukan hanya itu. Yang kita cari dalam hidup adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu adalah urusan murni, urusan pribadi kita. Very privacy antara kita dengan Sang Pencipta. Karena itu kalau kita mau bahagia, jangan sekedar melakukan tindakan yang baik. Tapi mulailah tindakan yang baik itu dengan pikiran yang baik. Jadi kalau nolong orang, mari mulai hari ini saya membantu orang karena betul-betul saya ingin membantu dia. Karena saya sayang sama dia. Karena saya ingin membuat semua orang di sekitar saya jangan sampai ada yang menderita. Semua harus bahagia. That's why saya menolong orang. Nah itu yang akan menciptakan kebahagiaan, Audrey. Yes, dan pastinya pikiran yang baik, pikiran yang happy akan menciptakan juga tindakan yang baik dan juga pastinya akan menciptakan kebahagiaan untuk orang-orang sekitar kita. Terima kasih Small Listeners sudah mendengarkan Insight pagi hari ini dalam Smart Happiness. Begitu juga respon yang membludak. Mohon maaf apabila ada respon yang belum sempat terbaca. Sebenarnya happy sekali baca-baca respon Anda, tapi waktunya memang tidak memungkinkan ya. Dan terima kasih juga Pak Arfan. Kita jumpa minggu depan. Sehat selalu. Waktu yang akan pamit Small Listeners, saya Audrey Juwana. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you want to be happy, be happy now.